Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi ke-8 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Tasyirat kitab Ushul fi Tafsir. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang fawaid, ya, faedah-faedah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, saya lihat di kitab, ya, halaman 16, ya. Al-hikmah min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang Tartibul Quran. Tartibul Quran halaman 17, ya. Nah, halaman 17 membaca Al-Quran dengan urut, ya, Tartibul Quran. Ini tidak kita baca semua. Nah, sampai di sini, ya, sudah kita ringkas di tabel. Silahkan dibuka Tasyirat kitab Ushul fi Tafsir. Nah, halaman 5, ya. Halaman 5. Nah, yang ini. Baik, halaman 5. Ini ta'rif atau definisinya. Pengertian Tartibul Quran. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Tartibul Quran tilawatuhu talian ba'luhu ba'lan. Ya, silahkan diharokati. Tilawatuhu talian ba'luhu ba'lan hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfuzun fis suduri. Tartibul Quran yaitu tilawatuhu, membacanya, talian secara urut. Talian secara urut, ba'luhu ba'lan. Ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hasbama, sesuai dengan yang huwa maktubun fil masahif, tertulis di mushaf-mushaf. Ya, sesuai yang tertulis di mushaf-mushaf, wa mahfuzun fis sudur, dan sesuai yang dihafal di dada-dada, ya. Nah, di dada kaum muslimin yang menghafalnya. Jadi ringkasnya Tartibul Quran yaitu membaca Al-Quran secara urut. Nah, tilawatuhu talian ba'luhu ba'lan hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfuzun fis suduri. Kemudian jenis-jenisnya, ya, anwa'u tartibil Quran. Jenis-jenis Tartibul Quran. Nah, yang pertama an-naw, jenisnya, ya, ke sini, yang bacanya ke kiri. Kemudian as-surah, bentuknya, ya, gambarannya. As-subutiyah, penetapannya. Al-misal, contoh. Al-hukmu, hukumnya. Yang pertama an-naw, jenisnya. Ada 3, ya. Yang pertama tartibul kalimat, membaca kata-kata secara urut, ya. Maksudnya surah, ya. Bentuknya kullu kalimatin fi maudhiha minal ayah. Setiap kata
berada pada tempatnya dari sebuah ayat. Ya. Jadi misalnya ini ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kita membacanya ya, contohnya ini ya, al-misal Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membacanya secara urut, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tidak boleh balik lillahi alhamdu rabbil alamin misalnya, ya. Jadi harus urut Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca setiap kata di dalam ayat itu ya sesuai dengan yang tertulis di mushaf dan yang dihafal oleh kaum muslimin. Al-hukmu, hukumnya, hukum membaca kata secara urut ya di dalam ayat, wajibun alal itlaq, wajib secara mutlak. Nah, kemudian ini as-subutiyah, penetapannya, jadi terlewat penetapannya apa, dasar ya, pada dasar hukum harus membaca kata ya, kata-kata di dalam sebuah ayat secara urut, bin nasi wal ijma', dengan nas dan ijma'. Nas maksudnya dalil ya, wahyu, dan ijma' kesepakatan para ulama. Ya, karena dahulu Rasulullah SAW membacanya seperti itu ya. Ijma' para ulama kaum muslimin ya bersepakat ya akan wajibnya membaca kata-kata dalam sebuah ayat secara urut ya, sebagaimana yang dihafal oleh kaum muslimin dan tertulis di mushaf. Nah, ini bentuk atau jenis yang pertama ya, membaca kata-kata secara urut di dalam sebuah ayat. Kita lanjutkan jenis yang kedua, tertibul ayat, membaca ayat-ayat secara urut. As-surah bentuknya kullu ayatin fi mawdhiha minas surah. Setiap ayat berada pada tempatnya dalam sebuah surat. Ya. Kita membaca ayat-ayat ya dalam sebuah surat secara urut sebagaimana yang tertulis di mushaf atau yang dihafal ya oleh kaum muslimin. As-subutiyah, penetapannya sama seperti tadi, tertibul kalimat bin nasi wal ijma' ya. Karena adanya wahyu ya, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga ijma' kesepakatan para ulama. Contoh, misal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ar-Rahmanir Rahim ini ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Setelahnya Maliki Yaumiddin ayat keempat. Nah, jadi urut membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, bukan dibalik. Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Hukumnya al-hukmu wajibun alal qawlir rajih. Membaca ayat, yang membaca ayat-ayat secara urut itu wajib menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat. Jadi maksudnya ada perselisihan para ulama di sini. Ya. Yang benar, pendapat yang benar adalah wajib juga ya membaca ayat-ayat dalam sebuah surat secara urut. Nah, seperti tadi membaca kata-kata dalam sebuah ayat secara urut. Nah, ini jenis tartibul Quran yang kedua, ya, yaitu tartibul ayat. Jenis yang terakhir, tartibus suwar, membaca surat-surat ya dalam Al-Quran secara urut. As-surah, gambarannya kullu suratin fi mawdhiha minal mushaf. Setiap surat pada tempatnya dari mushaf, ya. Membaca surat secara urut, ya. Dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ya, kemudian An-Nisa, ya, urut. As-subutiyah, penetapannya ya urutan surat itu bil ijtihad, ya. Dengan ijtihad para ulama, ya. Para ulama dahulu di kalangan para sahabat yang ketika itu terjadi ya pengumpulan atau penyusunan Al-Quran menjadi atau dalam sebuah mushaf ya. Dan akan datang insyaallah bab tentang kitabatul Quran wa jam'uhu ya. Nah, al-misal contohnya qira'atu surati Ali Imran thumma An-Nisa. Membaca surat Ali Imran kemudian An-Nisa. Ya, misalnya ketika mengimami ya. Urut
dan membaca surat Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, bagaimana hukumnya? Al-hukmu la yakunu wajiban, tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Jadi boleh tidak urut ya dalam membaca surat. Misalnya tadi ya setelah surat Al-Baqarah yang seharusnya surat Ali Imran, kemudian membaca surat An-Nisa. Ya, kemudian baru surat Ali Imran. Nah, tidak urut seperti itu. Nah, hukumnya tidak apa-apa ya karena tidak wajib. Baik, ini jenis yang terakhir dari jenis-jenis tartibul Quran, ya, membaca Al-Quran secara urut. Nah, sampai di sini selesai pembahasan tentang tartibul Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang kitabatul Quran wa jam'uhu. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Ini ringkasan dari yang di kitab. Nah, ini ya halaman 19. Kitabatul Quran wa jam'uhu. Nah, ada beberapa halaman. Sampai di sini ya, halaman 22. Sudah kita ringkas di sini. Nah, kita baca. Kolom yang pertama al-marhalah. Al-marhalah artinya tahapan. Nah, ini ada 3 tahapan, al-ula, as-tsaniyah, as-tsalisah. Kemudian al-halah, keadaan, as-sabab, ya. Sebab dilakukannya atau terjadinya tahapan itu. Kemudian al-gharadu, tujuan. 6. Naqra, kita baca al-marhalah, tahapan al-ula yang pertama, ya. Tahapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya, yaitu ahdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-halah, keadaannya, lam yujma'il Qur'anu fi mushafin. Lam yujma'il Qur'anu fi mushafin. Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran belum berupa mushaf, ya. Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha. Bal, bahkan, kana, dahulu, di masa itu, man sami'a ayatan, pada siapa yang mendengar satu ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafidhaha, dia akan berusaha menghafalnya. Au katabaha fima tayassara lahu, atau akan menulisnya pada sarana yang mudah baginya, ya. Jika itu ditulis di kulit binatang atau di papan, ya, pelepah kurma, atau di bebatuan yang tipis, ya, yang bisa dibawa. Nah, sebabnya kenapa hal itu terjadi, ya, kenapa belum dikumpulkan dalam mushaf. Al-i'timadu 'alal hifzi aktsaru minal i'timadi 'alal kitabati. Nah, bersandar kepada hafalan lebih banyak daripada bersandar kepada penulisan. Ya, karena ketika itu banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang hafal Al-Quran. Ya. Nah, jadi belum banyak ditulis, ya, belum banyak dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Al-gharadu, tujuannya, ya, kenapa Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, satu buku? Tarakkuban linuzuli syai'in jadidin minal Quran. Tarakkuban, karena menunggu, ya, menunggu turunnya sesuatu yang baru, ya, ayat yang baru dari Al-Quran. Hatta wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sehingga Al-Quran ketika itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf, ya. Nah, ini tahapan yang pertama, al-marhalah al-ula, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran, ya, belum berupa mushaf atau buku seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Berikutnya as-tsaniyah, tahapan yang kedua, ahdu Abi Bakrin radhiyallahu anhu.
pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau menjadi khalifah, ya, di masa pemerintahan beliau. Berarti ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah pertama, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-halah, keadaannya yujma'u al-Qur'anu fi mushafin ala lahajatil Arabi. Ala lahajatil Arabi. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, satu buku menurut dialek, ya, atau logat orang-orang Arab. Nah, jadi bacaannya masih bermacam-macam, ya. Karena Nabi SAW dahulu yang membaca Al-Quran menurut dialek atau logat beberapa suku Arab, ya, untuk memudahkan mereka. Nah, kalau misalnya yang kita biasa dengar wadduha, ya, ada dialek atau yang pernah dibaca Nabi SAW wadduhi, ya, wallaili idza saja. Nah, ini riwayat, ya, qiraah riwayat Wars, ya, salah satunya. Nah, seperti itu, ya. Jadi berbeda-beda bacaannya. Sebabnya, ya, kenapa di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf? Karena qutila fi waqa'atil yamamah adadun kabirun minal qurra. Qutila, dibunuh, ya. Karena dibunuhnya fi waqa'atil yamamah, pada peristiwa Yamamah, adadun kabirin minal qurra, sejumlah besar dari kalangan para sahabat, ya, dan juga para tabi'in yang hafal Al-Quran, ya. Nah, pertempuran melawan Musailamah al-Kadzab, ya, orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, pertempuran melawan Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya. Ketika itu banyak, ya, orang-orang yang hafal Al-Quran yang terbunuh. Maka Umar radhiyallahu anhu khawatir Al-Quran akan hilang, lalu beliau mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya. Al-Gharad, tujuannya taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushaf, mengumpulkan Al-Quran seluruhnya, ya, majmu'an dalam keadaan digabung, ya, terkumpul dalam satu mushaf, hatta, sehingga la yadhi'u minhu syai'un, la yadhi'u, tidak hilang, minhu, dari Al-Quran itu, syai'un, sedikit pun, duna an yahmilan nasa ala al-ijtima' ala mushafin wahid, tanpa adanya tujuan mengumpulkan manusia di mushaf yang satu atau satu qiraah, ya, satu dialek. Nah, jadi ketika itu Al-Quran memang sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, tapi masih, ya, berbeda-beda dialeknya, cara membacanya. Tapi ini marhalah atau tahapan yang kedua, tahapan pada masa kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ya, as-salisah ahlu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau menjadi khalifah. Nah, al-halah, keadaannya yujma'ul Qur'anu fi mushafin ala lahjati Quraisyin. Al-Quran dikumpulkan pada satu mushaf menurut dialek Quraisy, ya. Karena ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jika ada perselisihan ketika itu, ya, ketika Al-Quran ditulis, maka dikembalikan ke dialek Quraisy. As-sabab, ya, sebab dilakukannya hal ini ikhtilafun nas fil qiraah, perselisihan manusia dalam bacaan Al-Quran, ya. Nah, al-gharad, tujuannya taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin, mengumpulkan Al-Quran seluruhnya agar digabung dalam satu mushaf, yahmilun nas,
untuk membawa manusia, orang-orang kaum muslimin, alal ijtima' agar bersatu alaihi di atas mushaf tersebut, ya, di atas dialek atau logat Quraisy, lidzuhuril athari al-makhifi, karena munculnya al-athar, pengaruh, ya, akibat al-makhifi yang mengkhawatirkan, biikhtilafil qiraat, dengan sebab perbedaan qiraah, ya, perbedaan cara membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika itu sampai sebagian kaum muslimin hampir berperang, ya, karena sebagiannya ketika di peperangan, ketika istirahat ada yang membaca Al-Quran, bacaan yang berbeda dengan yang pernah dia pelajari, ya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka Utsman radhiyallahu anhu yang ketika itu menjabat sebagai khalifah memerintahkan agar Al-Quran ditulis, ya, di atas lahjah Quraisy, ya, logat Quraisy. Nah, ini tahapan ketiga, ya, dalam tahapan pengumpulan Al-Quran. Nah, kemudian di dalam kitab ada hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini ya ucapan Ali radhiyallahu anhu di halaman 20 tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. A'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin, orang yang paling besar pahalanya terkait dengan mushaf adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah, yang mengumpulkan Al-Quran, itu menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya, ke dalam satu mushaf. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ringkasan dari, ya, sebab kitabatul Quran wa jam'uhu, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.